Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi mata kuliah Akuntansi Manajemen. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Asrofi dari Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Dalam video ini, kita akan menjelajahi konsep yang sangat penting dalam dunia akuntansi dan manajemen biaya, yaitu Activity Based Costing atau ABC. Metode ini tidak hanya membantu kita memahami biaya dengan lebih mendalam, tetapi juga memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis dalam pengelolaan sumber daya. Mari kita lihat bagaimana Activity Based Costing dapat mengubah cara kita memandang biaya dan meningkatkan efisiensi organisasi kita. Adapun pengertian Activity Based Costing yaitu adalah sistem perhitungan biaya yang berfokus pada identifikasi aktivitas-aktivitas sebagai objek biaya yang fundamental. Dalam metode ini, biaya dialokasikan terlebih dahulu ke berbagai aktivitas, dan kemudian dari aktivitas tersebut, biaya tersebut dialokasikan ke produk berdasarkan seberapa banyak setiap produk menggunakan aktivitas tersebut. Dengan cara ini, Activity Based Costing memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai biaya yang terkait dengan produksi, sehingga dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih informasional dan strategis. Lalu ada karakteristik Activity Based Costing. Yang pertama, fokus pada aktivitas. Activity Based Costing menempatkan aktivitas sebagai objek biaya utama, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana biaya terkait dengan setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, menggunakan banyak cost driver. Metode ini mengidentifikasi berbagai cost driver yang mempengaruhi biaya, memungkinkan alokasi biaya yang lebih tepat berdasarkan penggunaan aktual. Selanjutnya, informasi biaya yang akurat. Activity Based Costing menyediakan informasi biaya yang lebih akurat dan relevan, sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait produk dan strategi mereka. Yang keempat, cocok untuk perusahaan dengan produk beragam. Metode Activity Based Costing ini sangat bermanfaat bagi perusahaan yang memiliki produk yang bervariasi, karena memungkinkan analisis biaya yang lebih terperinci untuk setiap produknya. Dan yang kelima, biaya overhead yang tinggi. Activity Based Costing juga ideal untuk perusahaan dengan biaya overhead yang tinggi, di mana pemahaman yang jelas tentang biaya aktivitas dapat membantu mengontrol dan mengurangi pengeluaran. Yang keenam, persaingan yang ketat. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, informasi biaya yang akurat dari Activity Based Costing dapat memberikan keunggulan dalam penetapan harga dan strategi pemasaran. Dengan karakteristik ini, Activity Based Costing menjadi alat yang sangat efektif bagi perusahaan untuk mengelola biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu, komponen Activity Based Costing. Dalam Activity Based Costing ini terdapat beberapa komponen utama yang saling berinteraksi untuk menghasilkan perhitungan biaya yang akurat. Berikut komponen-komponennya. Yang pertama, aktivitas. Aktivitas ini adalah tindakan atau proses yang dilakukan dalam organisasi untuk menghasilkan produk atau layanan. Setiap aktivitas memiliki kontribusi tertentu terhadap biaya. Yang kedua, kumpulan biaya merupakan kelompok biaya yang berkaitan dengan aktivitas tertentu. Kumpulan biaya ini mencakup semua biaya yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas tersebut. Yang ketiga, penggerak biaya atau cost driver. Cost driver ini adalah faktor yang menyebabkan perubahan biaya. Penggerak biaya digunakan untuk mengalokasikan biaya dari aktivitas ke produk berdasarkan tingkat penggunaan aktivitas tersebut. Yang keempat, tarif aktivitas.
Tarif aktivitas ini adalah biaya per unit yang ditetapkan untuk setiap aktivitas. Tarif ini dihitung berdasarkan total biaya aktivitas dibagi dengan total unit penggerak biaya terkait. Dan yang kelima itu biaya produk atau layanan. Biaya produk adalah total biaya yang dialokasikan kepada setiap produk atau layanan berdasarkan konsumsi aktivitas. Dengan cara ini, perusahaan dapat memahami secara lebih mendalam biaya yang terkait dengan setiap produk atau layanan yang ditawarkan. Dengan memahami dan mengelola komponen-komponen ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi biaya dan membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya. Selanjutnya yaitu ada tahapan penerapan activity based costing. Tahapan dalam penerapan activity based costing terdiri dari beberapa langkah penting yang membantu perusahaan dalam mengalokasikan biaya secara akurat. Berikut tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, identifikasi aktivitas. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi atau penyediaan layanan. Aktivitas ini merupakan dasar untuk analisis biaya. Yang kedua, menentukan biaya untuk setiap aktivitas. Setelah aktivitas diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan semua biaya yang terkait dengan setiap aktivitas. Ini mencakup biaya langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, memilih cost driver yang tepat. Dalam tahap ini, perusahaan harus memilih penggerak biaya atau cost driver yang paling relevan untuk masing-masing aktivitas. Cost driver ini akan digunakan untuk mengalokasikan biaya ke produk. Yang keempat, menghitung tarif per unit cost driver. Setelah cost driver ditentukan, langkah berikutnya adalah menghitung tarif per unit untuk setiap cost driver. Tarif ini biasanya dihitung dengan membagi total biaya aktivitas dengan total unit cost driver yang digunakan. Dan yang kelima, membebankan biaya ke produk. Langkah terakhir adalah membebankan biaya yang telah dihitung ke produk atau layanan berdasarkan penggunaan masing-masing cost driver. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai biaya yang terkait dengan setiap produk. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, perusahaan dapat menerapkan activity based costing secara efektif untuk meningkatkan akurasi perhitungan biaya dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, penentuan tarif dan biaya overhead dengan metode tarif tunggal. Metode tarif tunggal atau single overhead rate adalah metode sederhana untuk menghitung biaya overhead dengan menggunakan satu tarif overhead yang ditetapkan secara menyeluruh ke semua produk. Tarif overhead ini biasanya dihitung berdasarkan satu penggerak biaya yang utama seperti jam kerja langsung atau jam mesin. Langkah-langkah dalam penentuan tarif dan biaya overhead menggunakan metode tarif tunggal sebagai berikut. Yang pertama, menentukan total biaya overhead. Hitung dulu total biaya overhead yang harus dibebankan. Misalnya seperti gaji supervisor, biaya listrik, biaya perawatan mesin, dan lain-lain. Yang kedua, memilih penggerak biaya. Pilih salah satu penggerak biaya yang relevan, misalnya jam kerja langsung atau jam mesin, yang nantinya digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead. Yang ketiga, menghitung tarif overhead per unit penggerak biaya. Hitung tarif overhead dengan cara membagi total biaya overhead dengan total unit penggerak biaya. Rumusnya, tarif overhead sama dengan total biaya overhead dibagi total unit penggerak biaya. Dan yang keempat, mengalokasikan biaya overhead ke produk. Setelah itu, kita kalikan tarif overhead dengan jumlah penggerak biaya yang digunakan oleh masing-masing produk untuk mendapatkan biaya overhead yang dibebankan ke produk tersebut. Berikut contoh soalnya. Contoh soal untuk metode tarif tunggal.
perusahaan XYZ memiliki total biaya overhead sebesar 500 juta dan total jam kerja langsung sebanyak 25.000 jam. Perusahaan menggunakan jam kerja langsung sebagai penggerak biaya untuk menghitung tarif overhead. Nah, langkahnya yang pertama, menghitung tarif overhead per jam kerja. Rumusnya, tarif overhead per jam kerja sama dengan total biaya overhead dibagi total jam kerja langsung, di mana 500 juta ini sebagai total biaya overhead dibagi 25.000 jam total jam kerja langsung sama dengan 20.000, sehingga tarif overhead per jam kerja adalah sebesar 20.000. Langkah kedua, mengalokasikan biaya overhead ke produk. Misalnya produk A menggunakan 100 jam kerja langsung, maka biaya overhead yang dibebankan ke produk A adalah biaya overhead produk A sama dengan tarif overhead dikali jam kerja langsung produk A, yaitu produk A tarif biaya overheadnya itu 20.000 dikalikan dengan 100 jam kerja langsung sama dengan 2 juta. Lalu jika produk B menggunakan 200 jam kerja langsung, biaya overhead untuk produk B adalah biaya overhead produk B sama dengan 20.000 dikalikan 200 jam sama dengan 4 juta. Dengan metode tunggal ini, perusahaan XYZ bisa dengan mudah menghitung biaya overhead yang dibebankan ke setiap produk berdasarkan jumlah jam kerja langsung yang digunakan. Metode ini sederhana, tetapi mungkin kurang akurat jika digunakan ke berbagai produk yang memiliki tingkat kompleksitas berbeda atau menggunakan sumber daya dengan cara yang berbeda. Selain metode tunggal, ada juga penentuan tarif dan biaya overhead dengan metode departemental. Metode tarif departemental adalah metode pengalokasian biaya overhead berdasarkan tarif per departemen. Dalam metode ini, setiap departemen memiliki tarif overheadnya sendiri yang dihitung berdasarkan aktivitas atau penggerak biaya utama di departemen tersebut, seperti jam kerja langsung, jam mesin, atau jam bahan yang digunakan, jumlah bahan yang digunakan. Metode ini memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan metode tarif tunggal karena memperhitungkan perbedaan karakteristik dan kebutuhan biaya di setiap departemen. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, mengidentifikasi departemen produksi. Tentukan departemen-departemen yang terlibat dalam proses produksi, misalnya departemen pemotongan, perakitan, dan pengemasan. Yang kedua, menghitung total biaya overhead per departemen. Alokasikan biaya overhead ke masing-masing departemen berdasarkan konsumsi sumber daya atau aktivitas di departemen tersebut. Yang ketiga, memilih penggerak biaya untuk setiap departemen. Tentukan penggerak biaya yang paling sesuai untuk setiap departemen. Misalnya, jam mesin mungkin lebih cocok untuk departemen pemesinan, sementara jam kerja langsung mungkin lebih cocok untuk departemen perakitan. Yang keempat, menghitung tarif overhead per departemen. Hitung tarif overhead untuk setiap departemen dengan membagi total biaya overhead departemen dengan total unit penggerak biaya di departemen tersebut. Rumusnya, tarif overhead per departemen sama dengan total biaya overhead departemen dibagi total unit penggerak biaya. Dan yang kelima, mengalokasikan biaya overhead ke produk. Kalikan tarif overhead departemen dengan jumlah penggerak biaya yang digunakan oleh produk di setiap departemen untuk mendapatkan biaya overhead yang dibebankan ke produk tersebut. Berikut contoh soalnya.
Perusahaan ABC memiliki dua departemen produksi, yaitu Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan. Berikut adalah data biaya overhead dan penggerak biaya untuk masing-masing departemen. Departemen Pemotongan, total biaya overheadnya sebesar 300 juta. Dengan penggerak biaya menggunakan jam kerja mesin dengan total 15.000 jam. Lalu Departemen Perakitan, total biaya overheadnya sebesar 200 juta menggunakan penggerak biaya jam kerja langsung dengan total 10.000 jam. Produk X melewati kedua departemen tersebut dengan penggunaan sumber daya manusia sebagai berikut. Departemen Pemotongan, produk X menggunakan 100 jam mesin. Lalu Departemen Perakitan, di Departemen Perakitan ini produk X menggunakan 50 jam kerja langsung. Berikut langkah menghitung tarif overhead per departemen. Yang pertama di Departemen Pemotongan. Rumusnya tarif overhead pemotongan sama dengan total biaya overhead pemotongan dibagi total jam mesin. Total biaya overhead pemotongan yaitu sebesar 300 juta dibagi 15.000 total jam mesin sama dengan 20.000. Sehingga tarif overhead di Departemen Pemotongan ini sebesar 20.000 per jam mesin. Lalu di Departemen Perakitan itu tarif overhead perakitan sama dengan total biaya overhead perakitan dibagi total jam kerja langsung. Total biaya overhead perakitan sebesar 200 juta dibagi 10.000 total jam kerja langsung sama dengan 20.000. Sehingga tarif overhead di Departemen Perakitan pun sama, yaitu sebesar 20.000 per jam kerja langsung. Yang kedua itu mengalokasikan biaya overhead ke produk X. 1. Biaya overhead di Departemen Pemotongan untuk produk X. Biaya overhead pemotongan untuk produk X sama dengan tarif overhead pemotongan dikalikan jam mesin produk X sama dengan total tarif overhead pemotongan sebesar 20.000 dikalikan 100 jam mesin produksi untuk produk X sama dengan 2 juta. Lalu biaya overhead di Departemen Perakitan untuk produk X. Rumusnya biaya overhead perakitan untuk produk X sama dengan tarif overhead perakitan dikalikan jam kerja langsung produk X. Tarif overhead perakitan sebesar 20.000 dikalikan jam kerja langsungnya itu 50 sama dengan 1 juta. Sehingga total biaya overhead untuk produk X yaitu 2 juta ditambahkan 1 juta sama dengan 3 juta. Dengan metode departemental, biaya overhead yang dibebankan ke produk X adalah 3 juta rupiah. Metode ini memungkinkan perusahaan mengalokasikan biaya overhead dengan lebih akurat karena memperhitungkan perbedaan kebutuhan biaya di setiap departemen. Lalu manfaat penerapan activity based costing, yaitu pengukurannya lebih akurat untuk mengukur profitabilitas. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, estimasi biaya yang lebih tepat. Dan yang terakhir, peningkatan efisiensi proses pengendalian biaya lebih efektif.
Kesimpulannya, metode activity based costing ini memberikan keunggulan dalam hal akurasi informasi biaya dibanding dengan sistem biaya tradisional. Activity based costing sangat efektif, terutama untuk perusahaan dengan variasi produk yang luas dan struktur biaya overhead yang tinggi, karena metode ini mampu mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang sebenarnya terjadi. Meskipun implementasi activity based costing lebih kompleks dan memerlukan sumber daya tambahan, manfaat seperti perhitungan biaya yang lebih akurat, pengambilan keputusan yang lebih baik, serta efisiensi operasional yang meningkat dapat mengimbangi tantangan tersebut, sehingga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan dalam jangka panjang. Sebagai penutup, kita dapat melihat bahwa penerapan activity based costing ini bukan hanya tentang menghitung biaya, tetapi juga menciptakan nilai melalui informasi yang lebih akurat dan relevan bagi pengambilan keputusan. Meski memiliki tantangan, activity based costing memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami biaya operasionalnya secara mendalam, yang berdampak positif pada efisiensi dan profitabilitas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang disampaikan ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang pentingnya pendekatan biaya berbasis aktivitas dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.